Seorang OB yang terpinggirkan tiba-tiba menguasai perusahaan besar, tapi ancaman dari masa lalu membuatnya harus berjuang lebih keras. Apakah Aldo bisa mempertahankan posisinya? Temukan jawabannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk ikut dalam perjalanan ini. Doa terbaik untuk yang sudah subscribe. Di sebuah gedung perkantoran mewah di kawasan Kuningan, Jakarta, matahari baru saja muncul, menyinari jalanan yang ramai dengan suara klakson kendaraan dan teriakan pedagang kaki lima. Di lantai 20 gedung yang tinggi, suasana mulai sibuk. Karyawan-karyawan yang baru datang keluar dari lift dengan pakaian rapi dan wajah penuh semangat. Salah satu di antara mereka adalah Aldo, seorang OB yang sedang membersihkan lantai panjang yang dingin oleh AC. Ia membungkuk, memeras pelmop hingga air kotor menetes ke ember biru di sebelahnya. Aldo, seorang pria berusia 30 tahun, tubuhnya ramping namun kekar. Seragam birunya sederhana, kemeja lengan pendek dengan logo perusahaan di dada, celana kain longgar, dan sepatu karet yang sudah mulai aus. Namun, meskipun tampak sederhana, ia bekerja dengan penuh perhatian, memastikan setiap sudut ruangan bersih sebelum para karyawan masuk. Di ujung lorong panjang, beberapa karyawan mulai berjalan menuju ruang kantor. Dimas dan Mira, dua karyawan dari divisi pemasaran, berpapasan dengan Aldo. Dimas, pria muda berpakaian rapi dengan kemeja putih dan dasi hitam, menatap Aldo dari atas ke bawah dengan senyum sinis. "Kamu OB, jangan sok pintar, fokus aja ngepel," kata Dimas dengan nada keras, agar semua orang yang lewat bisa mendengar. Mira tertawa kecil, menutup mulutnya dengan tangan seolah mencoba bersikap sopan, padahal matanya memandang Aldo penuh ejekan. Aldo hanya tersenyum tipis, tidak membalas. Ia menunduk sedikit, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. "Maaf, Pak," jawabnya pelan. Di dalam hatinya, Aldo merasakan amarah yang ingin ia luapkan, namun ia memilih untuk tetap tenang. Dimas dan Mira terus berjalan, tawa mereka semakin terdengar menjauh. Namun, di ujung lorong, Pak Ardi, satpam senior yang telah bekerja di gedung itu selama bertahun-tahun, memperhatikan kejadian tersebut. Dengan langkah pelan, Pak Ardi mendekat dan menepuk bahu Aldo. "Yan, sabar ya. Orang yang belum kenal gampang menilai dari luar," ucap Pak Ardi pelan. Aldo hanya mengangguk, "Saya sudah sering, Pak." "Enggak apa-apa." Namun, ada percikan keyakinan dalam hatinya yang kini semakin kuat. "Nanti kamu akan lihat," gumamnya pelan dalam hati. Hari itu, Aldo melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, meskipun ia tahu ada sesuatu yang lebih besar yang sedang ia rencanakan. Sesekali, matanya melirik ke jendela besar yang menampilkan pemandangan Jakarta yang sibuk. Di dalam pikirannya, ia sudah menyusun rencana yang tak terduga, sebuah perubahan yang akan mengubah hidupnya dan mungkin juga pandangan orang-orang yang pernah merendahkannya. Saat istirahat siang, Aldo duduk sejenak di pantry, menatap langit Jakarta yang cerah. Sari, staf kantor yang selalu bersikap ramah padanya, muncul di pintu pantry. "Kamu nggak apa-apa, Yan?" tanyanya dengan nada penuh perhatian. Aldo menoleh dan tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Mbak. Saya udah biasa." Sari menghela napas. "Biasa bukan berarti harus terus-terusan nerima perlakuan kayak gitu, Yan. Mereka nggak tahu kamu sebenarnya seperti apa." Aldo hanya tersenyum dan menjawab pelan, "Nanti kamu akan ngerti, Mbak." Ia melirik ke arah ruang rapat besar di ujung lorong, tempat yang seharusnya tak pernah ia masuki. Namun, suatu saat, ruangan itu akan jadi miliknya. Aldo kembali bekerja, namun di dalam hatinya, ia tahu, 24 jam lagi semuanya akan berubah. Semua orang di lantai itu akan mengetahui siapa dia sebenarnya. Waktu yang telah ia tunggu-tunggu kini semakin dekat. Setelah selesai bekerja dan memastikan semua lorong bersih, Aldo mendorong troli kebersihannya menuju pantry kecil di ujung lantai. Pantry itu hanya memiliki 2 meja bar, mesin kopi otomatis, kulkas mini, dan rak-rak sederhana berisi gelas serta piring. Aroma kopi hangat dan roti tawar panggang mulai menguar di udara. Aldo duduk sebentar di kursi pojok, menatap keluar jendela besar yang memperlihatkan pemandangan Jakarta yang mulai terang penuh. Dari ketinggian itu, jalanan terlihat seperti mainan kecil yang bergerak lambat. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar lembut. "Sari,
Seorang staf kantor yang selalu ramah padanya muncul di pintu pantry. Ia mengenakan blus putih sederhana, rok hitam selutut, dan sepatu flat. Wajahnya manis, senyumnya ramah, dan matanya selalu memancarkan ketulusan. Ia adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak pernah merendahkan Aldo. "Kamu nggak apa-apa, Yan?" tanya Sari dengan nada lembut. Aldo menoleh dan tersenyum tipis. "Nggak apa-apa, Mbak. Saya udah biasa." Sari menghela napas, menatapnya sejenak dengan mata penuh kekhawatiran. "Biasa bukan berarti harus terus-terusan nerima perlakuan kayak gitu, Yan," ujarnya, mencoba meyakinkan Aldo. "Mereka nggak tahu kamu sebenarnya seperti apa." Aldo hanya mengangguk dan menjawab pelan, "Nanti kamu akan ngerti, Mbak." Sari memandangnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Waktunya maksud kamu?" tanyanya dengan penasaran. Aldo tersenyum tipis dan menjawab, "Nanti kamu akan tahu sendiri, Mbak." Perbincangan itu berhenti sesaat ketika Dimas tiba-tiba masuk dengan ekspresi sinis di wajahnya. Ia menatap Aldo dengan meremehkan, "Masih di sini, Yan? Kerjaannya udah kelar belum? Jangan kebanyakan istirahat." Sari langsung menatap tajam ke arah Dimas, tak suka dengan cara Dimas berbicara pada Aldo. "Fik, nggak usah gitu deh," ujar Sari dengan nada serius. Namun Dimas hanya mengangkat bahu sambil mengambil kopi dari mesin otomatis dan keluar tanpa menoleh. Aldo hanya mengangguk pelan pada Sari. "Saya balik kerja dulu, Mbak. Terima kasih sudah peduli." Sari hanya tersenyum tipis dan mengangguk. "Jangan sungkan kalau butuh teman ngobrol," ucapnya sebelum Aldo keluar dari pantry, kembali mendorong troli kebersihannya. Namun, di dalam kepalanya, Aldo sudah mulai memikirkan langkah-langkah yang harus ia lakukan siang nanti. Ia tahu waktunya semakin dekat. Rencana yang sudah ia susun selama berbulan-bulan kini hampir mencapai titik puncaknya. Saat membersihkan ruang rapat besar yang megah, Aldo melihat beberapa berkas di atas meja. Di salah satu sudut, ia melihat tumpukan laporan penjualan yang tampaknya tidak dijaga dengan baik. Ia melirik ke pintu. Suasana sedang sepi. Tanpa ragu, ia mendekat dan membuka salah satu berkas. Matanya dengan cepat membaca angka-angka dan istilah-istilah bisnis yang biasanya tidak pernah ia sentuh sejak ia menjadi OB. Tapi kali ini, semuanya terasa berbeda. Di halaman terakhir, ia menemukan catatan kecil yang menuliskan tentang finalisasi merger yang harus disetujui besok pagi oleh pemegang saham mayoritas. Sebuah senyum tipis terlukis di wajah Aldo. Ia tahu, hari itu adalah langkah terakhir menuju tujuannya. Saat sedang duduk di meja rapat, Aldo mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Pak Johan, manajer operasional berusia 40-an, berdiri di pintu dengan tatapan tajam. "Ngapain kamu duduk di sini?" tanyanya dengan nada tegas. Aldo berdiri dan menjawab santai, "Maaf, Pak. Saya cuma lagi istirahat sebentar setelah ngepel." Pak Johan menghela napas panjang, lalu mengambil berkas di meja dan membawanya keluar. Begitu pintu tertutup, Aldo kembali duduk dan menatap berkas yang baru saja ia baca. Ia tahu, semua informasi itu adalah kunci untuk langkah berikutnya. Hanya tinggal 1 hari lagi sebelum semuanya terungkap. Malam itu, setelah jam kerja selesai, Aldo berjalan pulang dengan langkah tenang di trotoar Jakarta yang sibuk. Pikirannya penuh dengan kenangan masa lalu, masa-masa ketika ia berada di posisi tertinggi di dunia korporasi. Ia mengenang saat-saat itu, saat ia menjadi seorang direktur muda yang sukses. Namun semua itu harus berakhir ketika sahabatnya, Anton, mengkhianatinya. Mengalami kejatuhan itu membuat Aldo bertekad untuk bangkit lagi, meskipun harus memulai dari bawah. Sesampainya di kos sederhana di Tebet, Aldo membuka lemari kecilnya, mengeluarkan sebuah foto lama yang sudah mulai pudar. Foto itu menunjukkan dirinya di acara penghargaan internasional, mengenakan jas hitam elegan dan medali penghargaan besar. Ia ingat betul malam itu, tepuk tangan bergema di seluruh ruangan, sementara wajah Anton terlihat di antara kerumunan, tersenyum penuh kemenangan. Namun, semua itu kini hanya kenangan. Aldo menatap foto itu, lalu dengan hati yang mantap, ia menyimpan foto tersebut kembali ke dalam dompet. Malam itu, Aldo merencanakan langkah terakhir dalam rencananya. Dalam hitungan jam, ia akan kembali menguasai hidupnya. Segalanya akan berubah. Besok adalah hari yang ditunggu-tunggu.
Aldo menyalakan laptopnya, memeriksa dokumen terakhir yang ia butuhkan, dokumen akuisisi perusahaan. Ia menandatanganinya dengan penuh keyakinan. Hanya tinggal beberapa jam lagi, dan semua yang ia rencanakan akan terwujud. Pagi itu, udara Jakarta masih dingin, sisa-sisa hujan subuh masih menyisakan tetes di kaca jendela. Aldo bangun lebih pagi dari biasanya, mempersiapkan dirinya untuk hari yang penuh perubahan. Ia mengenakan jas hitam yang sudah disiapkan sejak malam sebelumnya, dasi merah marun yang terlihat kontras dengan kemeja putihnya yang rapi. Langkahnya mantap dan penuh tujuan, berbeda dari langkahnya yang biasa ketika mengenakan seragam biru OB. Di kantor, suasana lebih sibuk dari biasanya. Semua orang tampak terburu-buru mempersiapkan rapat besar yang akan diadakan nanti pagi. Aldo menyelesaikan tugas-tugas kecilnya dengan cepat. Meski langkahnya mantap, ia masih menyisakan senyum tipis, tanda bahwa ia tahu, semua yang terjadi saat ini hanyalah awal dari apa yang akan datang. Dimas dan Mira masih sibuk mempersiapkan presentasi mereka. Dari sudut ruangannya, Aldo memperhatikan mereka sejenak, lalu melanjutkan pekerjaannya. Tidak ada yang tahu bahwa di balik setiap gerakannya, Aldo sedang menyiapkan langkah besar yang akan mengubah segalanya. Tidak ada yang tahu bahwa hari ini, ia bukan hanya OB yang biasanya membawa pelmop, tetapi pria yang akan mengambil alih perusahaan yang mereka anggap sudah ada di tangan orang lain. Sejam sebelum rapat dimulai, Aldo berpapasan dengan Fikri, yang masih terlihat dengan senyum sinisnya. Yan, jangan ikut-ikutan mikirin presentasi ya. Kamu kan gak ngerti, ujar Fikri dengan nada merendahkan. Aldo hanya menatapnya sesaat, matanya tenang namun dalam, dan berkata pelan, hati-hati sama yang kamu ucapkan, Fik. Dunia bisa berputar lebih cepat dari yang kamu kira. Fikri terdiam, seolah kata-kata Aldo sedikit menyentak. Namun, ia memilih untuk tidak membalas, hanya mengangkat bahu dan melangkah pergi. Aldo tidak merasa perlu memberikan penjelasan lebih lanjut. Yang ia tahu, waktunya telah tiba. Tidak ada yang bisa menghentikannya sekarang. Di ruang rapat, suasana semakin tegang. Beberapa manajer dan staf kunci sudah berkumpul, membicarakan presentasi besar yang akan dihadapi. Semua mata tertuju pada kursi di ujung meja yang kosong. Di sisi kanan, Dimas mulai gelisah. Tangannya terus mengetuk-ngetuk meja, tidak sabar menunggu siapa yang akan memimpin rapat hari ini. Di sisi kiri, Mira melirik ke pintu sesekali, matanya penuh rasa penasaran. Jam menunjukkan pukul 9 tepat. Pintu ruang rapat terbuka, dan suara langkah sepatu kulit bergema di lantai kayu. Semua mata menoleh ke arah pintu. Seorang pria berpakaian jas hitam dan dasi merah marun melangkah masuk. Aldo, bukan lagi OB dengan pelmop dan seragam biru, tetapi seorang pria dengan aura yang berbeda. Ia tidak terburu-buru, langkahnya mantap dan penuh kewibawaan. Fikri terlihat terkejut, wajahnya memucat. Mira tidak bisa menyembunyikan rasa herannya. Mereka mengenali pria itu. Itu adalah Aldo. Tapi kali ini, ia bukanlah Aldo yang mereka kenal. Aldo yang biasa dianggap rendah oleh mereka, kini berdiri tegap di depan mereka, dengan tatapan tajam yang membuat seluruh ruangan terasa hening. Aldo berjalan ke meja CEO dan duduk di kursi yang selama ini kosong. Ia meletakkan map hitam di atas meja, menghadap ke para manajer dan staf yang kini tampak terkejut. Beberapa di antara mereka bahkan tidak bisa menutupi kekaguman mereka. Aldo tersenyum tipis, tidak menunjukkan kemarahan, hanya ketenangan yang sulit dijelaskan. Ia memandang mereka satu persatu sebelum akhirnya berkata dengan suara yang tenang, namun cukup keras untuk memenuhi seluruh ruangan. "Selamat pagi," katanya. "Saya tahu banyak dari kalian bertanya-tanya, kenapa orang yang selama ini hanya kalian lihat sebagai OB sekarang duduk di kursi ini." Ia berhenti sejenak, memberi waktu kepada semua yang ada di ruangan untuk mencerna kata-katanya. Lalu, ia melanjutkan, "Mulai hari ini, saya adalah pemegang saham mayoritas perusahaan ini. 65% kepemilikan resmi perusahaan ini. Artinya, saya adalah pemilik dan CEO baru." Ruangan itu hening sejenak. Semua orang terkejut, kebingungan, bahkan beberapa tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Fikri, yang masih duduk di kursi, terlihat semakin pucat. Sebuah rasa malu mulai merayap, namun ia masih berusaha untuk tidak menunjukkan kekalahannya.
Aldo melanjutkan dengan suara yang semakin tegas, "Saya masuk ke perusahaan ini bukan untuk menjadi OB semata. Saya datang untuk mengenal perusahaan ini dari akar, untuk melihat bagaimana budaya kerja di sini. Dan saya menemukan satu hal yang harus diubah. Cara kita menghargai satu sama lain." Ia menatap langsung ke arah Dimas dan Mira yang duduk di depan meja. Tidak peduli jabatan atau seragam, setiap orang di sini berhak untuk diperlakukan dengan hormat. Tidak ada lagi yang boleh merendahkan orang lain hanya karena pekerjaannya terlihat kecil. Sari, yang duduk di sudut meja, memandang Aldo dengan mata berbinar. Dia tahu, ini adalah perubahan yang sangat dibutuhkan di perusahaan ini. Fikri menunduk, wajahnya memerah, tangan yang tadi mengetuk meja kini mengepal erat. Aldo menutup kata-katanya dengan tegas. "Mulai hari ini, kita akan membangun perusahaan ini dengan rasa saling menghormati. Jika ada yang tidak sanggup mengikuti aturan ini, pintu keluar ada di belakang." Tepuk tangan pertama datang dari Sari, kemudian diikuti oleh beberapa kepala divisi lain yang kini berdiri memberi tepuk tangan. Fikri tetap duduk, wajahnya pucat, masih berusaha mencerna kenyataan yang baru saja terjadi. Aldo hanya tersenyum tipis. "Ini baru permulaan," gumamnya dalam hati. Saat rapat selesai, suasana di luar ruang rapat berbeda. Banyak karyawan yang mendekat untuk memberi selamat pada Aldo, berjanji untuk mendukung penuh kepemimpinannya. Namun, Fikri tetap terdiam di kursinya, tidak bisa bergerak, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Aldo menghadap ke pintu ruang rapat, matanya penuh keyakinan. Dalam hati, ia tahu bahwa semua yang ia rencanakan selama ini kini sedang berjalan sesuai dengan rencana. Waktunya telah tiba untuk membangun kembali apa yang telah dihancurkan oleh pengkhianatan. Sebuah langkah besar menuju masa depan yang cerah, bukan hanya untuknya, tetapi untuk semua yang ada di dalam perusahaan ini. Dengan langkah tenang, Aldo keluar dari ruang rapat. Kini, ia bukan hanya OB yang dulu dihina, tetapi seorang pemimpin yang akan mengubah segalanya. Seiring berjalannya waktu, suasana di kantor mulai berubah. Sebuah perubahan yang tak hanya terasa oleh Aldo, tetapi juga oleh setiap karyawan yang ada di sana. Setelah rapat yang luar biasa itu, banyak karyawan yang datang menghampiri Aldo, menawarkan dukungan mereka. Beberapa manajer bahkan mulai berbicara lebih sopan kepadanya, seolah-olah mereka baru menyadari bahwa Aldo bukanlah sosok yang mereka kira. Namun, bagi Aldo, ini bukanlah akhir dari perjalanannya. Ini baru awal. Ia tahu, masih banyak hal yang harus ia buktikan. Meskipun sebagian besar karyawan kini mulai mengakui kepemimpinannya, masih ada beberapa yang terkejut dan belum bisa menerima kenyataan bahwa seorang OB bisa menjadi pemimpin perusahaan mereka. Dimas dan Mira, yang dulu begitu merendahkannya, kini tampak canggung setiap kali berpapasan dengan Aldo. Mereka masih berusaha menjaga jarak, tidak yakin apa yang harus mereka lakukan dengan fakta baru ini. Fikri, yang kini selalu terlihat gelisah, masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Aldo telah berhasil mencapai posisi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun, Aldo tidak peduli dengan semua itu. Ia tahu, langkah-langkah kecil yang ia ambil hari demi hari akan membuktikan bahwa ia pantas berada di posisi ini. Ia akan mengubah budaya perusahaan ini, menjadikannya tempat yang lebih baik untuk semua orang, tanpa terkecuali. Hari demi hari, Aldo semakin menunjukkan kualitas kepemimpinannya. Di setiap rapat, ia mengusulkan ide-ide brilian yang membuat perusahaan semakin berkembang. Ia tidak hanya mengandalkan pengalamannya di masa lalu, tetapi juga kemampuan untuk mendengarkan dan menghargai setiap suara, dari staf terendah hingga manajer tertinggi. Sari, yang sejak awal percaya padanya, mulai melihat perubahan besar dalam diri Aldo. Ia menyaksikan bagaimana Aldo mampu membawa perusahaan menuju arah yang lebih baik, bagaimana ia menanamkan rasa saling menghormati di antara para karyawan, dan bagaimana ia membangun kembali hubungan yang rusak. Namun, ada satu hal yang masih mengganggu pikiran Aldo. Fikri. Meski ia mulai berusaha berbicara lebih sopan, ada sesuatu dalam sikapnya yang masih belum berubah. Aldo tahu, Fikri masih terjebak dalam egonya. Ia tidak bisa hanya bergantung pada tepuk tangan atau ucapan permintaan maaf. Fikri perlu belajar lebih banyak. Suatu hari, setelah rapat penting yang membahas rencana ekspansi perusahaan, Aldo memanggil Fikri ke kantornya. Fikri datang dengan wajah serius, tidak tahu apa yang akan terjadi.
Ada apa, Pak? Tanya Fikri dengan nada ragu. Aldo duduk di kursinya dengan tenang, menatap Fikri dengan tatapan yang tidak bisa dibaca. Fikri, saya tahu kamu merasa terkejut dengan semua perubahan ini, kata Aldo pelan. Tapi ada satu hal yang saya ingin kamu pelajari. Ini bukan hanya tentang menjadi pemimpin. Ini tentang bagaimana kamu memperlakukan orang lain, tanpa peduli jabatan atau status mereka. Fikri terdiam, matanya menunduk, seolah tidak tahu harus berkata apa. Aldo melanjutkan, kamu mungkin merasa kecewa dengan semua ini. Tapi, suatu saat nanti, kamu akan mengerti. Semua orang di sini punya peran yang penting. Tidak ada yang lebih rendah dari yang lain, tidak ada yang lebih tinggi. Semua saling bergantung satu sama lain. Fikri tetap diam, tidak bisa menanggapi kata-kata Aldo. Namun, ada sesuatu yang mulai mengendap dalam pikirannya. Perubahan yang terjadi bukan hanya di kantor, tetapi juga dalam dirinya sendiri. Ia mulai merasa ada yang salah dengan sikapnya yang dulu. Aldo menatap Fikri dengan penuh pengertian, jangan cuma minta maaf. Belajarlah untuk menghargai setiap orang, tidak peduli apa pekerjaan mereka. Karena suatu saat nanti, kita semua akan saling membutuhkan. Fikri mengangguk pelan, matanya mulai menunjukkan penyesalan. Saya mengerti, Pak, jawabnya pelan. Saya akan coba berubah. Aldo tersenyum tipis, merasa bahwa sedikit demi sedikit, Fikri mulai menyadari pentingnya menghargai orang lain. Mungkin butuh waktu, tapi Aldo yakin, pada akhirnya, Fikri akan menjadi bagian dari perubahan besar yang sedang ia bawa ke perusahaan ini. Setelah percakapan itu, suasana di kantor semakin terasa lebih damai. Karyawan yang dulu saling menghindar kini mulai berbicara satu sama lain dengan lebih sopan. Produktivitas perusahaan meningkat pesat, dan kepuasan kerja karyawan juga mengalami peningkatan yang signifikan. Aldo merasa semakin yakin bahwa perusahaannya kini berada di jalan yang benar. Namun, meskipun banyak yang berubah, Aldo tahu bahwa perjuangannya belum selesai. Hari itu, di ruang CEO, Aldo memandangi pemandangan Jakarta dari jendela besar di depannya. Ia tahu, semua yang ia lalui adalah bagian dari perjalanan panjang untuk membuktikan bahwa tak ada yang tidak mungkin jika kita bekerja keras dan tetap rendah hati. Aldo memejamkan matanya sejenak, mengingat kata-kata yang pernah ia ucapkan pada dirinya sendiri. Tidak ada pekerjaan yang hina, tidak ada orang yang pantas diremehkan hanya karena posisinya. Hari-hari berikutnya akan terus menguji kepemimpinannya, namun Aldo siap menghadapi apapun yang datang. Ia tahu, dengan kerja keras dan rasa hormat terhadap orang lain, ia bisa membawa perusahaan ini ke puncak kesuksesan yang lebih tinggi. Dan dengan senyum tipis, Aldo melangkah ke meja kerjanya, siap menghadapi tantangan berikutnya. Hari-hari di kantor kini terasa berbeda. Perubahan yang dibawa Aldo mulai terlihat jelas. Suasana kerja yang lebih harmonis, peningkatan produktivitas yang signifikan, dan yang paling penting, rasa saling menghargai antar karyawan. Semua itu tidak terjadi begitu saja, melainkan berkat keputusan dan tindakan Aldo yang penuh keyakinan. Namun, di balik semua itu, Aldo tahu, tantangan besar masih menantinya. Ini baru permulaan dari sebuah perjalanan panjang. Di ruang CEO, Aldo duduk sambil melihat laporan mingguan yang masuk. Ia membaca setiap angka, setiap detail yang ada. Hasilnya memuaskan. Produktivitas meningkat 18%, absensi karyawan menurun, dan yang paling membanggakan adalah hasil survei internal yang menunjukkan tingkat kepuasan kerja meningkat tajam. Semua hal ini, bagi Aldo, adalah bukti bahwa perubahan yang ia bawa telah berhasil. Namun, di luar ruang kerjanya, ada perasaan lain yang mulai menyelimuti. Meskipun Aldo merasa semakin yakin dengan langkah yang ia ambil, ia tidak bisa mengabaikan satu hal, keberadaan Anton, mantan rekan bisnisnya yang kini menjadi salah satu pemegang saham utama perusahaan yang ia ambil alih. Aldo tahu, Anton pasti merasa tersinggung dengan semua yang terjadi, dan ada kemungkinan bahwa dia akan mencoba untuk merebut kembali apa yang telah hilang. Suatu pagi, setelah rapat divisi pemasaran, Aldo memanggil Sari untuk berbicara. Sari adalah salah satu orang yang paling dekat dengannya di kantor, dan Aldo tahu ia bisa berbicara terbuka padanya. Sari, saya tahu ada satu hal yang harus saya hadapi, kata Aldo, memandang Sari dengan serius. Anton. Dia pasti tidak akan tinggal diam dengan apa yang sudah terjadi.
Sari mengangguk. Saya tahu, Yan. Tapi kamu sudah melakukan yang terbaik. Semua orang di sini percaya padamu. Tidak ada yang bisa merubah itu. Aldo tersenyum tipis. Terima kasih, Sari. Tapi saya harus lebih siap menghadapi Anton. Saya harus pastikan bahwa semua yang saya lakukan, semua keputusan yang saya buat, itu benar-benar untuk kepentingan perusahaan ini, bukan hanya untuk kepentingan pribadi. Sari menatapnya dengan prihatin. Kamu tidak perlu terlalu khawatir, Yan. Perusahaan ini sekarang sudah ada di tanganmu. Tidak ada yang bisa menghalangi kamu. Aldo mengangguk, namun matanya tetap tajam, penuh tekad. Saya tahu. Tapi saya harus mempersiapkan diri untuk apapun yang akan datang. Saya tidak ingin semua yang saya bangun ini runtuh begitu saja. Setelah percakapan itu, Aldo kembali bekerja dengan penuh semangat. Ia tahu, meskipun perusahaan kini berada di tangannya, ia harus menghadapi banyak tantangan ke depan. Keberadaan Anton sebagai pesaing di dunia bisnis tidak bisa diabaikan begitu saja. Hari demi hari, Aldo terus memimpin perusahaan dengan bijaksana, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selalu mendukung visi dan misinya untuk membuat perusahaan ini lebih baik. Ia semakin dikenal sebagai sosok yang bukan hanya cerdas, tetapi juga penuh perhatian terhadap orang-orang di sekitarnya. Namun, suatu malam, ketika Aldo sedang memeriksa beberapa laporan, teleponnya berdering. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak dikenal. Aldo membuka pesan itu, dan wajahnya berubah seketika. Pesan itu datang dari Anton. Aldo, saya tahu kamu telah mengambil alih semuanya. Tapi jangan lupa, ada beberapa hal yang masih perlu kamu pertanggungjawabkan. Kita akan bertemu, dan saya akan menuntut hak saya. Aldo merasa darahnya berdesir. Ia tahu, ini adalah peringatan. Anton tidak akan pernah menyerah begitu saja. Namun, Aldo tidak takut. Ia sudah siap untuk menghadapi apapun yang datang. Keesokan harinya, Aldo memanggil tim hukum perusahaan dan beberapa manajer kunci. Mereka merencanakan langkah-langkah strategis untuk menghadapi Anton dan mempertahankan kepemilikan perusahaan. Aldo tahu, tantangan ini akan menjadi salah satu ujian terbesar dalam kepemimpinannya. Saya tidak akan membiarkan orang-orang seperti Anton merusak apa yang telah kita bangun, kata Aldo dengan tegas kepada timnya. Kita harus siap menghadapi semua kemungkinan, dan kita akan melawan dengan segala cara yang sah. Timnya mendengarkan dengan seksama. Mereka tahu, Aldo tidak hanya berbicara tentang pekerjaan, tetapi juga tentang masa depan perusahaan ini. Beberapa hari kemudian, Aldo menerima panggilan telepon dari Anton, mengatur pertemuan di sebuah tempat yang netral. Aldo tidak ragu, ia siap menghadapi Anton, dan ia tahu ini akan menjadi pertemuan yang menentukan. Namun, ia juga tahu bahwa apapun hasilnya, ia harus tetap tegar dan tidak membiarkan emosinya menguasai. Saat hari pertemuan tiba, Aldo duduk di ruang makan yang tenang, menunggu Anton datang. Tak lama kemudian, pintu terbuka, dan Anton memasuki ruangan dengan senyum dingin di wajahnya. Mereka berdua saling berjabat tangan, namun udara di antara mereka tegang. Jadi, kamu akhirnya jadi pemilik perusahaan ini, kata Anton, suaranya penuh rasa sinis. Tapi ingat, Aldo, masih ada banyak hal yang harus kamu pertanggungjawabkan. Aldo tidak langsung menjawab. Ia menatap Anton dengan tatapan tajam. Saya tahu, Anton. Tapi saya sudah mempersiapkan ini. Kamu tidak akan bisa merebutnya kembali. Semua yang saya lakukan adalah untuk kebaikan perusahaan, bukan untuk kepentingan pribadi. Anton tertawa kecil. Kamu pikir kamu bisa mengelola semuanya sendirian? Kamu belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Aldo menyandarkan tubuhnya, tetap tenang, dan berkata dengan suara rendah namun tegas. Kita akan lihat siapa yang akan menang, Anton. Tapi ingat, pertempuran ini bukan hanya tentang siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang lebih bijaksana. Anton terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. Baiklah, Aldo. Mari kita lihat siapa yang akan keluar sebagai pemenang. Aldo tidak membalas, namun ia tahu, pertemuan ini hanyalah permulaan dari pertarungan yang lebih besar. Kini, ia harus lebih berhati-hati, dan terus memimpin dengan hati-hati dan bijaksana. Namun, apapun yang terjadi, Aldo tahu satu hal,
Tidak ada yang lebih penting baginya selain perusahaan ini, dan ia siap untuk menghadapi segala rintangan yang datang. Setelah pertemuan dengan Anton, Aldo merasa ada beban yang semakin berat. Meskipun ia tetap tenang di luar, dalam hatinya, ia tahu bahwa tantangan berikutnya akan jauh lebih besar. Anton tidak akan menyerah begitu saja. Aldo harus lebih siap menghadapi berbagai strategi yang mungkin akan dilancarkan Anton untuk merebut kembali kendali atas perusahaan. Hari-hari berikutnya di kantor semakin penuh tekanan. Aldo terus bekerja dengan tekun, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil selalu mendukung visi dan misi perusahaan. Namun, di balik itu semua, ia selalu memikirkan langkah selanjutnya. Bagaimana ia bisa melindungi perusahaan ini dari ancaman yang datang. Ia tahu, Anton akan mencoba segala cara untuk merusak semuanya. Bahkan jika itu berarti menggunakan cara-cara licik yang tidak terduga. Di ruang rapat, Aldo memimpin rapat dengan para manajer senior untuk membahas perkembangan terbaru. Ia memperkenalkan beberapa inisiatif baru untuk memperkuat posisi perusahaan, termasuk pengembangan produk baru dan perluasan pasar. Semua manajer mendengarkan dengan seksama, mengagumi kejelian Aldo dalam mengelola perusahaan. Namun, di luar ruang rapat, Fikri mulai bertindak berbeda. Meskipun ia sudah berusaha berubah setelah percakapan dengan Aldo, ada sesuatu yang masih mengganjal dalam dirinya. Fikri merasa terpojok. Ia tahu bahwa posisinya di perusahaan kini terancam oleh perubahan yang dibawa Aldo. Rasa cemas mulai tumbuh dalam dirinya. Dia nggak bisa tetap di posisi ini, gumam Fikri dalam hati saat berjalan kembali ke ruangannya. Ada sesuatu yang nggak beres dengan semua ini. Namun, di sisi lain, Sari yang mulai melihat perubahan besar pada Fikri merasa khawatir. Ia tahu, meskipun Fikri tidak mengatakannya, ada ketidaknyamanan yang mendalam dalam dirinya. Sari mencoba mendekati Fikri beberapa hari kemudian. "Fik, kamu gak kelihatan seperti biasanya. Ada masalah?" tanya Sari dengan penuh perhatian. Fikri terdiam sejenak, kemudian berkata, "Aku gak tahu, Sari. Aku merasa seperti semuanya mulai berubah terlalu cepat. Aku gak yakin kita siap menghadapi semua ini. Terutama setelah Aldo jadi CEO. Aku khawatir, kalau kita nggak hati-hati, kita akan kehilangan kontrol." Sari menatap Fikri, mengerti bahwa kecemasannya berasal dari rasa ketidakpastian dan ketakutan akan perubahan. "Fik, kita nggak bisa terus terjebak di masa lalu. Aldo sudah membuktikan bahwa ia tahu apa yang ia lakukan. Kalau kamu merasa ragu, cobalah berbicara langsung dengannya. Mungkin itu bisa memberikanmu kejelasan." Fikri terdiam, berpikir sejenak. Ia tahu Sari benar. Namun, ia masih merasa enggan untuk membuka diri. Ada rasa malu dan takut gagal yang menyelimuti dirinya. Akhirnya, Fikri memutuskan untuk mengambil langkah kecil, mendekati Aldo dan berbicara dengannya secara langsung. Beberapa hari kemudian, saat Aldo sedang di ruang kerjanya, Fikri mengetuk pintu. Aldo menoleh dan tersenyum tipis. "Masuk, Fik." Fikri duduk di kursi yang ada di depan meja Aldo. "Pak Aldo, saya ingin bicara sebentar," kata Fikri dengan nada serius. Aldo meletakkan pensil yang sedang ia pegang dan menatap Fikri. "Tentu, Fik. Ada yang ingin kamu diskusikan?" Fikri menarik napas panjang, kemudian berkata, "Saya merasa semua ini berjalan sangat cepat. Perubahan yang terjadi di perusahaan, cara kita bekerja, itu semuanya berbeda dari yang dulu. Saya khawatir kita nggak siap dengan semua ini." Aldo mendengarkan dengan penuh perhatian. "Fik, perubahan memang selalu datang dengan ketidakpastian. Tapi, apa yang saya lakukan di sini adalah untuk kebaikan kita semua. Kita semua harus belajar untuk berkembang, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi untuk perusahaan ini juga." Fikri menunduk, merasa malu. "Saya tahu, Pak Aldo, tapi kadang saya merasa seperti saya nggak ada tempat lagi di sini." Aldo tersenyum dengan lembut. "Fik, perusahaan ini bukan hanya tentang saya atau kamu. Ini tentang kita semua. Tidak ada yang tidak penting di sini. Setiap orang punya peran yang sama pentingnya, tak peduli posisi mereka. Saya tahu, ini bukan hal yang mudah. Tetapi, percayalah, dengan saling menghormati dan bekerja sama, kita bisa melewati semuanya." Fikri terdiam,
Kata-kata Aldo menggema di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa semua yang Aldo katakan memang benar. Perusahaan ini akan berhasil jika semua orang bekerja bersama. Namun, untuk itu, ia juga harus berubah. Berubah dalam cara ia berpikir dan memperlakukan orang lain. Aldo, kata Fikri setelah hening sejenak. Terima kasih. Saya akan berusaha lebih baik. Saya tahu, saya harus mulai belajar untuk menerima perubahan ini. Aldo mengangguk dan tersenyum. Saya percaya padamu, Fik. Semua orang di sini punya potensi yang besar. Kamu juga. Fikri bangkit dari kursinya dengan rasa lega yang aneh. Ia merasa seperti beban yang selama ini mengganjal dirinya mulai terangkat sedikit demi sedikit. Meskipun perasaan cemas dan ragu masih ada, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus terjebak dalam rasa takut akan perubahan. Setelah percakapan itu, Fikri mulai menjalani harinya dengan sikap yang lebih positif. Ia mulai berbicara lebih terbuka dengan rekan-rekannya, mendengarkan ide-ide mereka, dan mencoba untuk tidak merasa terancam oleh perubahan yang ada. Dalam dirinya, ia tahu bahwa masa depan perusahaan ini adalah milik mereka semua, dan ia pun harus ikut berperan aktif dalam membangun masa depan itu. Namun, Aldo tahu bahwa pertempuran yang lebih besar masih menantinya. Anton, dengan segala cara dan taktiknya, pasti akan terus mencoba menggoyahkan kepemilikan yang telah ia raih. Aldo tidak bisa lengah. Ia harus tetap waspada, terus bekerja keras, dan menjaga perusahaan ini tetap berada di jalur yang benar. Dengan tekad yang semakin kuat, Aldo melangkah ke meja kerjanya, membuka laptop, dan mulai merencanakan langkah selanjutnya. Pertarungan ini belum selesai. Tetapi, ia tahu satu hal pasti. Tidak ada yang akan menghalangi jalannya untuk membawa perusahaan ini ke puncak kesuksesan yang sejati. Pagi itu, Aldo duduk di ruang kerjanya, menatap layar laptopnya yang penuh dengan laporan keuangan dan analisis perkembangan perusahaan. Meskipun hasilnya memuaskan, ada sesuatu yang mengganjal di dalam hatinya. Ancaman yang datang dari Anton masih menggantung, seperti bayangan yang tak bisa diabaikan. Meskipun ia telah berhasil mengambil alih perusahaan, Aldo tahu bahwa musuhnya tidak akan diam begitu saja. Anton pasti sedang merencanakan langkah berikutnya untuk merebut kembali apa yang telah hilang. Di ruang rapat, Aldo memimpin pertemuan dengan manajer-manajer divisi utama perusahaan. Mereka membahas tentang ekspansi pasar yang semakin besar, serta beberapa proyek baru yang telah mereka siapkan untuk mendongkrak pendapatan. Semua orang mendengarkan dengan seksama, mengagumi kemampuan Aldo dalam merencanakan masa depan perusahaan. Namun, di tengah rapat yang berjalan lancar, Aldo tidak bisa menutupi kegelisahannya. Di luar ruang rapat, di kantor yang sepi, ia menerima sebuah pesan yang membuat darahnya berdesir. Pesan itu datang dari sumber yang tidak dikenal, namun isinya jelas, "Aldo, kamu tidak akan pernah bisa bertahan. Anton sudah mempersiapkan langkah berikutnya. Jangan berpikir bahwa kamu akan selamat setelah ini." Pesan itu membuat Aldo terdiam. Ia merasakan ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di balik layar. Anton tidak hanya mengancam dari jauh, tapi kini ia mulai memainkan taktik yang lebih berbahaya. Aldo tahu, ia harus lebih hati-hati dan segera mencari tahu apa yang sedang disiapkan Anton. Beberapa hari kemudian, Aldo memutuskan untuk menemui Pak Budi, satpam senior yang selalu memperhatikan setiap gerakan di sekitar gedung. Aldo tahu, Pak Budi memiliki banyak informasi yang bisa membantu. Mereka duduk di sebuah kedai kopi kecil dekat kantor, jauh dari telinga yang bisa mendengarkan. "Pak Budi, saya ingin bertanya sesuatu," kata Aldo setelah mereka duduk. "Ada yang aneh belakangan ini. Apakah kamu tahu jika ada pergerakan mencurigakan di sekitar perusahaan? Mungkin ada orang yang sedang mencari cara untuk menggoyahkan posisi saya." Pak Budi menatap Aldo dengan serius. "Saya sudah lama bekerja di sini, Yan. Dan saya tahu, ada beberapa orang yang memang tidak suka dengan apa yang kamu lakukan. Beberapa karyawan yang masih lama di sini, mereka sering berbicara di belakang tentang Anton, tentang bagaimana dia ingin merebut kembali perusahaan ini." Aldo menatap Pak Budi, mendengarkan dengan seksama. "Apa yang mereka rencanakan?" tanya Aldo, matanya tajam. Pak Budi menghela napas panjang. "Saya tidak tahu pasti, Yan. Tapi ada desas-desus bahwa Anton mencoba mencari cara untuk menggulingkanmu. Ada beberapa pihak yang mungkin akan bekerja sama dengannya,
orang-orang yang merasa dirugikan dengan perubahan yang kamu bawa. Aldo terdiam sejenak. Kata-kata Pak Budi mengonfirmasi kecurigaannya. Anton memang tidak akan berhenti begitu saja. Aldo harus menghadapi ancaman ini dengan lebih cermat. Ia tidak bisa hanya bergantung pada keberhasilan yang telah ia raih, tetapi ia harus mempersiapkan diri untuk pertempuran yang lebih besar. Terima kasih, Pak Budi. Ini sangat membantu, kata Aldo dengan penuh perhatian. Saya akan hati-hati. Jangan biarkan siapapun tahu tentang ini. Pak Budi mengangguk. Tenang saja, Yan. Saya akan tetap menjaga mata saya terbuka. Jika ada yang mencurigakan, saya akan segera melaporkannya. Setelah pertemuan itu, Aldo kembali ke kantor dengan pikiran penuh kekhawatiran. Ia tahu, Anton pasti tidak akan berhenti berusaha merebut perusahaan ini kembali. Tapi Aldo juga tahu satu hal, ia tidak akan mundur. Ia telah berjuang terlalu lama untuk membiarkan semuanya hancur begitu saja. Kembali ke ruang kerjanya, Aldo segera memanggil tim hukum perusahaan. Ia meminta mereka untuk melakukan investigasi lebih mendalam terhadap pergerakan yang terjadi di luar kantor. Mereka harus siap menghadapi kemungkinan terburuk, serangan balik dari Anton yang mungkin datang dalam bentuk apapun. Selama beberapa hari berikutnya, Aldo semakin fokus untuk melindungi perusahaan dan posisinya sebagai CEO. Ia semakin berhati-hati dengan setiap langkah yang diambil, memastikan bahwa tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya. Namun, semakin ia berusaha untuk menjaga stabilitas perusahaan, semakin ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada karyawan yang mulai bertindak aneh, beberapa yang sebelumnya sangat mendukung perubahan yang ia bawa, kini mulai bersikap dingin dan menjauh. Aldo merasa bahwa ia berada di ujung jurang yang sangat tajam, dan jika ia tidak hati-hati, perusahaannya bisa jatuh dalam sekejap. Suatu malam, saat Aldo sedang memeriksa dokumen penting di kantornya, ia menerima telepon. Tanpa melihat nomor yang tertera, ia menjawabnya dengan tenang. Aldo, kita tahu apa yang kamu rencanakan. Waktu kamu sudah habis. Suara di ujung telepon terdengar mengancam. Anton tidak akan membiarkanmu terus bertahan di sini. Kamu akan kehilangan semuanya. Aldo mendengarkan suara itu dengan tenang, meskipun hatinya berdegup kencang. Siapa ini? Tanyanya dengan suara rendah. Tunggu saja. Tidak lama lagi, semuanya akan berakhir, jawab suara itu sebelum telepon ditutup begitu saja. Aldo terdiam, mencerna kata-kata itu. Ia tahu, ini adalah ancaman nyata yang harus ia hadapi. Namun, ia juga tahu satu hal yang tidak akan pernah berubah. Ia tidak akan pernah menyerah. Jika ia harus bertarung untuk mempertahankan apa yang telah ia bangun, ia akan melakukannya tanpa ragu. Ia menatap layar laptopnya, lalu menghela napas panjang. Besok akan menjadi hari yang sangat penting. Dan Aldo siap untuk menghadapinya, apapun yang terjadi. Pagi itu, Aldo bangun lebih awal dari biasanya, jantungnya berdegup kencang. Ada perasaan berbeda dalam dirinya, perasaan yang menunjukkan bahwa hari ini akan menjadi titik balik dalam perjuangannya. Ia mengenakan jas hitamnya yang sudah tidak asing lagi, dasi merah marun yang selalu mengingatkannya pada semua yang telah ia lewati. Namun, kali ini, ada sesuatu yang lebih berat di pundaknya. Anton dan para pengikutnya semakin dekat, dan Aldo tahu, hari ini bisa jadi pertempuran terbesar dalam karirnya. Setibanya di kantor, Aldo langsung menuju ruangannya. Di luar, suasana kantor terlihat biasa saja, karyawan sibuk dengan tugas-tugas mereka, tetapi Aldo merasakan ketegangan yang tak terucapkan di udara. Sepertinya, semua orang tahu ada sesuatu yang akan terjadi, meski mereka tidak tahu pasti apa itu. Aldo harus bersiap menghadapi apapun yang datang. Di ruang kerjanya, Aldo membuka laptop dan mulai melihat laporan yang baru diterima tim hukum. Ada beberapa dokumen yang mencurigakan, dan sepertinya ada seseorang di dalam perusahaan yang bekerja sama dengan Anton. Nama-nama yang sering muncul dalam surat-surat tersebut mulai dikenali oleh Aldo. Mereka adalah orang-orang yang pernah bekerja di bawah Anton, orang-orang yang merasa kehilangan posisi mereka saat Aldo mengambil alih. Aldo tahu, ia tidak bisa menunggu lebih lama. Ia harus segera mengambil tindakan. Meskipun perusahaannya berkembang pesat, ketidakpastian ini seperti bayangan yang terus mengikutinya. Beberapa jam kemudian, Aldo memutuskan untuk mengumpulkan beberapa manajer kunci dan tim hukum di ruang rapat utama.
Ia ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selanjutnya adalah langkah yang tepat. Semua orang berkumpul di meja besar, wajah-wajah mereka penuh perhatian, namun ada rasa tegang yang sulit disembunyikan. Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan, kata Aldo dengan suara rendah namun penuh wibawa. Saya baru saja menerima informasi bahwa Anton sedang merencanakan sesuatu di belakang kita. Beberapa orang di perusahaan ini mulai bersekongkol untuk menjatuhkan kita. Kita harus siap menghadapi kemungkinan terburuk. Suasana ruang rapat hening sejenak. Semua mata tertuju pada Aldo, menunggu arahan selanjutnya. Aldo melanjutkan, saya ingin kita melakukan langkah-langkah yang tegas dan cepat. Tim hukum, periksa semua dokumen dan transaksi yang mencurigakan. Kita harus tahu siapa saja yang terlibat dan bagaimana cara mereka bergerak. Manajer divisi, saya butuh laporan tentang siapa saja yang mulai bersikap berbeda dalam beberapa minggu terakhir. Mereka semua mengangguk, menyadari beratnya situasi ini. Aldo tahu, ini bukan hanya tentang menjaga perusahaan. Ini tentang mempertahankan semua yang telah ia bangun dan membuktikan bahwa ia pantas berada di posisi ini. Namun, saat rapat berlanjut, Aldo merasa ada sesuatu yang mengganjal. Pintu ruang rapat terbuka perlahan, dan seorang karyawan, dengan wajah cemas, masuk membawa amplop coklat yang tampaknya sangat penting. Pak Aldo, ini untuk Anda, kata karyawan itu, suaranya sedikit bergetar. Tadi saya menemukan dokumen ini di meja Pak Johan. Aldo menerima amplop itu dengan cepat, membukanya tanpa ragu. Di dalamnya, terdapat salinan dokumen yang menunjukkan bahwa Pak Johan, manajer operasional, terlibat dalam upaya untuk menggulingkan kepemimpinan Aldo. Dokumen tersebut adalah bukti bahwa Pak Johan telah menghubungi pihak luar dan menyarankan mereka untuk mengalihkan sebagian besar proyek perusahaan ke tangan Anton. Wajah Aldo berubah tegang. Ia tahu, langkah ini adalah taktik licik dari Anton yang mencoba merusak kestabilan perusahaan dari dalam. Namun, Aldo tidak panik. Ia sudah siap menghadapi ancaman ini. Dengan suara yang tetap tenang, Aldo berkata, kita harus segera bertindak. Tim hukum, bawa dokumen ini ke pengacara kita. Kita akan segera menghadapinya dengan cara yang sah. Pak Johan, saya ingin Anda masuk ke ruang saya. Beberapa menit kemudian, Pak Johan memasuki ruang Aldo dengan wajah penuh kecemasan. Ada apa, Pak Aldo? Tanyanya, berusaha terlihat tenang. Aldo memandangnya dengan mata yang tajam. Saya tahu apa yang Anda lakukan, Pak Johan. Anda bekerja sama dengan Anton untuk menjatuhkan saya dan merusak perusahaan ini dari dalam. Ini bukan hanya pengkhianatan terhadap saya, tetapi juga terhadap seluruh perusahaan. Pak Johan terdiam, wajahnya memucat. Ia mencoba membela diri, namun Aldo tidak memberinya kesempatan. Jangan berusaha menyangkal. Saya punya bukti. Dan sekarang, Anda akan mempertanggungjawabkan semuanya. Selama beberapa detik yang terasa sangat lama, Pak Johan tidak berkata apa-apa. Aldo melanjutkan, saya akan memberi Anda kesempatan untuk mengundurkan diri dengan hormat, atau kita akan melalui proses hukum yang lebih panjang. Pilihan ada di tangan Anda. Pak Johan terdiam sejenak, lalu menunduk. Saya minta maaf, Pak Aldo. Saya terjebak dalam tekanan dari luar. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi, ujarnya dengan suara serak. Aldo mengangguk pelan. Keputusan ada di tangan Anda. Tetapi jika Anda memilih untuk tetap di sini, kita akan menghadapi proses hukum. Setelah beberapa saat yang penuh ketegangan, Pak Johan akhirnya mengangguk. Saya akan pergi, Pak Aldo. Saya tidak bisa melawan ini. Dengan langkah berat, Pak Johan keluar dari ruangan Aldo. Aldo menghela napas panjang. Ini adalah langkah pertama dalam membersihkan perusahaan dari pengkhianat. Namun, ia tahu, ini baru permulaan. Ancaman yang lebih besar dari Anton pasti akan datang, dan ia harus siap menghadapi apapun itu. Di luar ruangannya, Aldo melihat karyawan yang sudah mulai memperhatikan setiap pergerakannya. Ia tahu bahwa perubahan ini akan membawa dampak besar, tidak hanya pada perusahaan, tetapi juga pada dirinya sendiri. Namun, ia siap untuk terus melangkah, untuk melindungi apa yang telah ia bangun, dan memastikan bahwa perusahaan ini tetap berdiri kokoh. Aldo kembali duduk di kursinya, menatap keluar jendela, merasakan angin pagi yang menyejukkan.
Hari ini, ia telah menang satu pertempuran. Namun, pertempuran besar masih menantinya, dan ia tahu, ia harus siap untuk terus berjuang. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Pak Johan, Aldo merasa suasana di kantor mulai berubah lagi. Keputusan yang ia ambil untuk mengungkap pengkhianatan di dalam perusahaan membuat banyak orang mulai merasa gelisah. Beberapa karyawan yang sebelumnya setia mulai menunjukkan sikap ragu, dan meskipun Aldo terus menjalankan tugasnya dengan penuh semangat, ia tidak bisa menutup mata dari ketegangan yang mulai merayap di setiap sudut kantor. Meskipun begitu, Aldo tetap melangkah dengan keyakinan yang sama. Ia tahu bahwa tantangan yang lebih besar masih menantinya. Anton, yang selalu berada di bayang-bayang, belum menyerah begitu saja. Bahkan, ancaman yang datang bukan hanya dari orang-orang dalam perusahaannya, tetapi juga dari pasar dan pihak-pihak luar yang bisa jadi terlibat dalam rencana Anton. Aldo memutuskan untuk mengadakan rapat darurat dengan tim hukumnya, serta beberapa manajer divisi penting. Mereka akan membahas langkah-langkah selanjutnya dan memastikan bahwa perusahaan tetap bisa bertahan dalam kondisi penuh ancaman ini. Di ruang rapat, wajah-wajah tegang terlihat di antara tim hukum dan manajer yang hadir. Aldo duduk di ujung meja dengan tatapan tajam. Matanya bergerak dari satu wajah ke wajah lainnya, memastikan bahwa semua orang memahami situasi yang sedang mereka hadapi. "Saya tahu ini bukan waktu yang mudah bagi kita semua," kata Aldo dengan suara tegas, meskipun dalam hatinya ia merasakan ketegangan yang sama. "Tetapi kita tidak bisa berhenti. Kita harus menghadapinya dan tetap fokus. Anton dan pengikutnya masih mencoba segala cara untuk menggulingkan kita, dan kita harus siap untuk setiap kemungkinan." Salah satu pengacara perusahaan, Andi, yang selama ini selalu menjadi tangan kanan Aldo dalam urusan hukum, mengangguk. "Kami sudah melakukan pengecekan terhadap beberapa transaksi yang mencurigakan. Tampaknya ada pihak luar yang mencoba memanipulasi saham perusahaan kita melalui perantara di dalam, dan ada jejak-jejak yang mengarah pada Anton." Aldo mengerutkan kening. Jadi mereka tidak hanya bekerja dari dalam, tapi juga melibatkan orang luar. Andi mengangguk. "Ya, Pak Aldo. Beberapa transaksi yang tidak biasa dilakukan melalui beberapa perusahaan cangkang. Kami sedang melacak lebih lanjut, tapi kami perlu dukungan dari tim internal untuk memastikan bahwa kita mengamankan posisi kita sebelum semua ini menjadi lebih besar." Aldo menghela napas panjang, matanya tetap fokus. "Kita tidak punya banyak waktu. Mereka pasti akan bergerak cepat. Saya ingin tim hukum segera mempersiapkan laporan lengkap dan menghadapinya di jalur hukum. Semua karyawan yang terlibat harus segera diberi peringatan. Jangan sampai ada lagi yang terjerat dalam permainan mereka." Salah satu manajer yang hadir, Lisa, mengangkat tangan. "Pak Aldo, bagaimana dengan reaksi dari karyawan?" Beberapa dari mereka mulai terlihat ragu, dan beberapa lainnya mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan setelah Pak Johan pergi. "Apakah kita perlu melakukan sesuatu untuk menjaga moral mereka?" Aldo menatap Lisa dengan serius, kemudian menjawab dengan suara yang penuh wibawa. "Kita harus menjaga mereka tetap fokus dan menunjukkan bahwa kita masih punya arah yang jelas. Saya akan mengadakan pertemuan dengan semua karyawan, memberi mereka gambaran jelas tentang apa yang sedang terjadi. Kita akan berjalan bersama, dan saya tidak akan membiarkan perusahaan ini jatuh hanya karena ketidakpastian." Setelah rapat selesai, Aldo melangkah keluar dengan kepala tegak, meskipun pikirannya masih dipenuhi oleh ancaman yang mengintai. Ia tahu bahwa pertempuran ini akan berlanjut lebih lama, dan banyak yang harus ia lakukan untuk memastikan bahwa perusahaannya tetap aman. Siang itu, Aldo memutuskan untuk mengadakan pertemuan dengan seluruh karyawan di ruang konferensi utama. Ia ingin berbicara langsung dengan mereka, memberikan penjelasan tentang apa yang sedang terjadi, dan mengingatkan mereka tentang pentingnya bersatu dalam masa-masa sulit seperti ini. Saat waktu pertemuan tiba, ruang konferensi mulai dipenuhi oleh karyawan yang penasaran. Ada ketegangan di udara, tetapi Aldo tetap melangkah masuk dengan percaya diri. Ia berdiri di depan mereka, mata setiap orang tertuju padanya. Ia tahu bahwa pertemuan ini bisa menjadi titik balik. "Selamat siang, semua," kata Aldo dengan suara yang tegas dan mengesankan. "Saya tahu beberapa dari kalian mungkin merasa bingung atau cemas dengan perubahan yang terjadi, terutama setelah kejadian-kejadian beberapa hari lalu. Saya ingin memastikan bahwa kalian semua tahu apa yang sedang terjadi, dan bahwa kita semua bersama dalam situasi ini."
Suasana hening sejenak. Aldo melihat wajah-wajah yang penuh rasa ingin tahu, beberapa di antaranya tampak cemas, sementara yang lainnya terlihat lebih percaya diri. Ada beberapa ancaman yang datang dari luar dan dalam perusahaan. Kami telah mengidentifikasi bahwa ada pihak-pihak yang ingin menghancurkan apa yang telah kita bangun. Tetapi saya ingin kalian tahu satu hal, kita tidak akan kalah. Saya di sini untuk memastikan bahwa kita tetap berdiri tegak dan maju bersama. Aldo melanjutkan, saya memimpin perusahaan ini dengan keyakinan, dan saya percaya bahwa kalian semua adalah bagian penting dari perjalanan ini. Kita akan melawan ancaman-ancaman itu bersama-sama. Tidak ada yang bisa menggoyahkan kita jika kita bersatu. Tepuk tangan mulai terdengar, pelan namun semakin kuat. Aldo melihat bahwa beberapa wajah mulai terlihat lebih tenang, lebih percaya diri. Ia tahu bahwa ini adalah langkah pertama untuk mengembalikan kepercayaan diri mereka. Setelah pertemuan, Aldo merasa sedikit lega. Meskipun masalah besar masih ada, ia tahu bahwa ia harus terus memperjuangkan perusahaan ini, menjaga moral karyawan, dan memastikan bahwa tidak ada yang mengganggu jalannya perusahaan menuju kesuksesan. Perjalanan ini belum selesai, tetapi Aldo siap menghadapi apapun yang datang. Namun, ketika Aldo kembali ke ruang kerjanya, ia menerima telepon yang membuat hatinya kembali berdebar. Nomor yang tertera di layar adalah nomor yang sama yang menghubunginya beberapa hari yang lalu, setelah pertemuan dengan Pak Johan. Aldo, suara di ujung telepon terdengar lebih dingin. Kamu masih belum mengerti, kan? Semua ini akan berakhir. Kami akan mengakhiri semuanya. Aldo mematikan telepon dengan tenang. Meskipun dalam hatinya, ia tahu bahwa Anton dan para pengikutnya tidak akan menyerah begitu saja. Ia harus lebih siap menghadapi pertempuran yang akan datang. Saat ia menatap jendela, memandangi kota Jakarta yang sibuk, Aldo tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam hidupnya. Tetapi, apapun yang terjadi, ia tidak akan mundur. Sebagai pemimpin, ia akan terus melangkah maju. Malam itu, setelah pertemuan dengan karyawan, Aldo duduk di ruang kerjanya dengan pikiran yang penuh. Ancaman dari Anton semakin nyata. Ketika ia menerima telepon tadi siang, kata-kata yang diucapkan lawannya membuat Aldo semakin yakin bahwa pertempuran ini belum berakhir. Bahkan, bisa jadi, mereka baru saja memulai langkah besar mereka untuk merebut kembali apa yang telah hilang. Aldo membuka laptopnya, memeriksa setiap detail laporan yang sudah disiapkan tim hukum dan finansial. Tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh Anton. Namun, di dalam benaknya, ia tahu bahwa ancaman itu jauh lebih berbahaya daripada sekadar pergerakan saham atau dokumen yang tidak sah. Ini adalah pertarungan untuk mempertahankan integritas perusahaan dan memastikan semua yang telah dibangun tidak hancur begitu saja. Langkah pertama yang harus ia ambil adalah mengamankan posisi internal. Aldo harus memastikan bahwa tidak ada karyawan yang terjebak dalam permainan Anton. Ia harus menjaga moral mereka tetap tinggi, meskipun ancaman datang dari luar. Beberapa hari kemudian, Aldo memutuskan untuk menghadapi Anton dengan cara yang lebih langsung. Jika Anton menginginkan pertempuran terbuka, Aldo siap menghadapinya. Ia menghubungi tim hukum untuk mempersiapkan semua bukti dan strategi yang akan digunakan untuk melawan upaya pengambil alihan tersebut. Selain itu, Aldo juga merencanakan untuk memperkuat aliansi dengan para pemegang saham minoritas yang masih mendukungnya. Ia tahu, jika ia bisa mendapatkan dukungan penuh mereka, maka tidak ada yang bisa mengalahkannya. Namun, Aldo tahu bahwa ini bukan hanya masalah hukum dan bisnis. Ini juga tentang membangun kembali kepercayaan karyawan yang mulai ragu. Ia tidak bisa hanya mengandalkan rapat-rapat formal. Ia perlu berbicara langsung dengan orang-orangnya, menunjukkan kepada mereka bahwa ia adalah pemimpin yang bisa mereka percayai, yang mampu membawa mereka melewati badai. Di ruang konferensi, Aldo memanggil beberapa pemimpin tim inti. Mereka akan membahas langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk mengatasi ancaman yang datang, sekaligus menjaga kestabilan internal perusahaan. Teman-teman, kata Aldo dengan suara penuh keyakinan saat rapat dimulai. Saya tahu kita semua sedang melalui masa yang sangat sulit. Banyak dari kita mungkin merasa cemas dan tidak yakin dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi saya ingin kalian tahu, saya tidak akan membiarkan perusahaan ini jatuh ke tangan orang yang tidak bertanggung jawab. Ia melanjutkan, meskipun Anton dan kelompoknya mencoba untuk menggulingkan kita
kita punya kekuatan yang lebih besar. Kekuatan itu ada pada kita, pada integritas, pada rasa saling menghormati, dan pada visi kita untuk membawa perusahaan ini menuju masa depan yang lebih baik. Aldo melihat reaksi positif dari timnya. Beberapa wajah mulai terlihat lebih tenang, dan mereka mulai merasa bahwa mereka memiliki kendali atas situasi yang tampaknya sulit ini. Saya percaya bahwa jika kita bertahan bersama, kita bisa mengalahkan apapun yang datang. Kita akan terus maju dan menunjukkan kepada dunia siapa kita sebenarnya, kata Aldo, memberikan semangat kepada mereka. Dengan dukungan penuh dari tim manajer, Aldo mulai merencanakan langkah selanjutnya. Ia akan membuat pengumuman besar yang akan mengonfirmasi posisinya sebagai CEO dan pemilik mayoritas perusahaan. Ini adalah langkah strategis untuk menghilangkan keraguan dan memperkuat citra perusahaan di mata publik dan karyawan. Setelah rapat, Aldo duduk sendiri di ruang kerjanya, merenung sejenak. Ia menyadari bahwa apa yang ia lakukan sekarang akan berdampak besar pada masa depan perusahaannya. Jika ia gagal, semua yang telah ia bangun akan hancur, dan ia akan kehilangan segalanya. Namun, jika ia berhasil, ia akan membuktikan bahwa tekad dan integritas bisa mengalahkan segala macam ancaman. Saat malam tiba, Aldo memeriksa laporan terakhir dari tim hukumnya. Mereka telah menyiapkan dokumen yang akan digunakan untuk menghadapi Anton di pengadilan, jika perlu. Dokumen-dokumen itu mengungkapkan rencana pengambil alihan ilegal yang dilakukan oleh Anton dan sekutunya, yang dapat menghancurkan reputasi perusahaan dan melanggar hukum. Ini akan menjadi pertempuran besar, gumam Aldo pelan, menatap layar laptop. Tapi saya sudah siap. Keesokan harinya, Aldo melakukan pengumuman yang telah dipersiapkan. Di ruang konferensi utama, ia berdiri di depan karyawan, dengan keyakinan yang tidak bisa dipadamkan. Selama ini, kita telah menghadapi banyak tantangan bersama. Hari ini, saya ingin mengumumkan bahwa saya, bersama dengan para pemegang saham yang mendukung, telah memutuskan untuk mengambil langkah lebih tegas lagi. Perusahaan ini